فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram, syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram, hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu. Tafaddalu. Raddata miraran akhrajahu al-Bukhari. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan halaman 168, hadis yang baru mengenai harta yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita selewengkan, kita habiskan di jalan kebatilan, di jalan haram, karena ancamannya adalah neraka wal iyadu billah. Qala al-mu'allifu asbahullah, al-malu mas'uliyatun ja'alahullah limasalihil ibad. Harta itu adalah perkara yang akan ditanya nanti. Nanti ditanya harta itu, dari mana dia dapatkan hartanya, kemana dia salurkan hartanya. Yang Allah telah jadikan harta tersebut sebagai apa? Maslahah, kepentingan hambanya. Seperti kita manusia ini perlu harta, tapi apakah semua harta itu akan bisa menyelamatkan kita atau bagaimana? Tentunya harta yang dia arahkan, yang dia fungsikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum asal fitnah umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah harta. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, hadis Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, rawi Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujian, ada fitnah, dan ujian fitnah umatku adalah harta. Kita lihat bagaimana hadisnya. Wa an Khawlah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna rijalan yadkhawwaduna fi malillah bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah, akhrajal Bukhari. Dari hadisnya Khawlah al-Ansariyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, adalah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya ada beberapa manusia yang mereka menggunakan, termasuk mana yadkhawwadun ay yastamilun, mereka menggunakan harta Allah Subhanahu wa taala bukan pada perkara yang benar. Kenapa dinisbahkan malillah, harta Allah? Karena pada asalnya harta itu hanya titipan untuk kita. Kita salurkan untuk apa dulu? Kemudian kita gunakan pada perkara yang baik atau buruk. Oleh karena itu nanti tanya harta ini, dari mana dia dapat hartanya? Kemudian dia habiskan untuk apa hartanya? Lihat ini. Sesungguhnya ada beberapa orang, beberapa manusia yang mereka menggunakan harta Allah bukan pada perkara yang hak. Dalam artian dia salurkan, dia habiskan pada perkara yang batil, pada perkara yang haram. Ya, ma'ruflah perkara haram, mau baik itu judi online atau untuk membeli barang-barang yang haram, atau untuk menyumbangkan pada perkara-perkara yang haram. Apa balasannya? Ancamannya falahumun nar yaumil qiyamah. Maka mereka akan mendapatkan api neraka kelak dari kiamat. Jadi mereka mendapatkan ancaman siksaan api neraka, waliyadzubillah.
Akhrajal Bukhari. Kita lihat penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, al-malu ja'alahu Allah Subhanahu wa ta'ala li masalihil ibad. Harta Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan harta itu sebagai perkara yang penting untuk kepentingan hamba-hambanya. Ya, untuk transaksi jual beli, untuk transaksi yang lainnya. Fahuwa ni'matun minallah. Lihat, harta itu nikmat dari Allah Ta'ala. Sammahullahu khairan. Bahkan Allah Ta'ala menamakan harta itu khairan. Faham ya? Nah, sebagaimana ayat yang akan kita baca, fi qouli ta'ala, di dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu. In taraka khairan al-wasiyatu. Artinya telah diwajibkan atas kalian, telah ditetapkan atas kalian, apabila telah hadir di salah seorang di antara kalian kematian, kemudian dia meninggalkan khairan, harta, paham ya? Yaitu apa? Dianjurkan untuk berwasiat. Paham ya? Wasiat harta tidak boleh melebihi sepertiga. Maksimalnya sepertiga. Kata Rasul SAW, as-sulus wa sulus katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Dan upayakan wasiat harta kepada selain ahli waris. Orang yang di luar ahli waris. Paham ya? Karena ahli waris dapat warisan. Adapun selebihnya, kalau seandainya ada yang diwasiati harta melebihi sepertiga, sisanya dikembalikan kepada ahli waris. Ada pun wasiat takwa umum. Kalau wasiat takwa umum, ahli waris selain ahli waris umum malah wasiat takwa. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab dan kepada kalian semuanya agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau wasiat takwa umum. Syahidnya di sini khairan ay malan. Wa qala ta'ala wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat-sangat mencintai khair. Apa khair? Harta. Nah, makanya disebutkan dalam hadis tadi, hadis Ka'ab bin Iyad, rawahu Tirmidzi, pada asalnya harta itu bisa menjadi fitnah itu ya. Nah, kalau kita tidak bisa mengkondisikan, tidak bisa mengarahkan, tidak bisa barakallahu fiik, menyalurkan pada perkara yang baik, bisa menjadi fitnah. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Para ulama telah menjelaskan al-mal di sini adalah bukan al-istighraqiyah, tapi jinsiyah. Jenis harta itulah yang menjadi fitnah. Tapi enggak semua harta. Paham ya? Enggak semua harta. Kita lihat. Al-malu khairun wa ni'matun minallahi azza wa jalla. Harta itu adalah kebaikan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Benar atau tidak? Benar, kadang-kala orang pening kepalanya, sakit, tapi kalau ada harta, sembuh dia. Kadang seperti itu. Paham ya? Pening kepalanya, pusing, pikirannya kemana-mana. Begitu di depannya ada satu tumpuk uang gambar Soekarno-Hatta misalkan, udah sembuh. Nah, memang harta itu disebut nikmat dan khair juga gitu loh. Iya kan? Nah, kadang kalau orang nggak punya harta sama sekali, itu biasanya kadang-kala ya, pening, pusing, pikirannya kemana-mana. Coba dikasih harta di depannya. Nah, nggak usah banyak-banyak lah. 5 lembar gambar Soekarno-Hatta itu udah. Paham ya? Mungkin di situ langsung apa yang semula berat jadi ringan. Nah, khair wa ni'mah. Kita lihat lagi bagaimana. Tapi nggak selalu ya, itu hanya hukum asalnya harta ini memang ada kebaikannya, adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa menjadi fitnah juga gitu loh. Paham ya? Nah, kita lihat. Ja'alallahu lakum qiyaman taqumu bihi masalihukum. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kalian sebagai bahan apa? Untuk kalian menegakkan kepentingan dan juga kebaikan kalian. Wa huwa halullahi azza wa jalla a'taqumullah iyyah limasalihikum. Penting ini. Yang mana itulah harta Allah, milik Allah. Jadi kita punya harta itu hanya titipan itu istilahnya. Hanya titipan, kita gunakan untuk apa? Kita salurkan pada jalan kebaikan atau jalan keburukan, itu jangan sampai salah. Lihat ini. Huwa malullahi azza wa jalla. Yang mana itu adalah harta Allah. A'taqumullah iyyah. Yang Allah telah berikan harta tersebut kepada kalian. Untuk apa? Limasalihikum, untuk kepentingan kalian. Waliyabtaliyakum bihi, dan untuk menguji kalian. Jadi bagus, nikmat dan ujian juga. Mafhum? Sehingga ujian itu enggak selamanya bentuknya musibah.
Ujian kadang dengan harta juga ujian juga. Diuji ketika hartanya melimpah, kemudian misalkan dia sudah mencapai nisab harus keluar zakat, dia zakat atau tidak, bersyukur atau enggak, itu kan ujian. Diuji dengan harta, diuji dengan kenikmatan, dia bersyukur atau tidak. Musibah ujian juga untuk menguji hamba bersabar atau enggak. Sehingga jangan sampai memaknakan ujian itu selamanya bentuknya musibah, penyakit, itu enggak selalu. Dan bahkan terkadang harta yang melimpah. Lihat, waliyabtaliyakum bih, dan juga untuk menguji kalian dengan harta tersebut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu bisa menjadi fitnah. Para ulama telah menjelaskan kapan ini menjadi fitnah, kalau harta dan anak itu menghalang-halangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham? Seharusnya kita punya anak, punya harta, semangat ibadah. Nah, di saat dia punya anak, tersibukkan dengan anaknya, lupa ibadahnya. Di saat dia punya harta, hartanya membuat dia lalai dari berzikir kepada Allah, itu fitnah. Faham ya? Naam. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian itu melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Jadi harta yang kita miliki pastikan dijadikan apa? Jadi dijadikan alat atau penyemangat untuk kita beribadah. Anak pun demikian. Sebagai apa? Penyejuk mata, penyejuk hati untuk kita semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, fa huwa a'taqal mal litantafi'a bihi wa tanfi'a ghairak. Yang mana Allah taala telah berikan kepadamu harta agar kamu bisa mengambil manfaat dengannya dan memberikan manfaat kepada orang lain selainmu. Nikmatan minallah, sebagai bentuk nikmat dari Allah taala. Wa aidan huwa ibtila'un, dan juga itu merupakan ibtila, ujian, cobaan. Paham ya? Naam. Liyudhira, untuk menampakkan tasarrufaka fil hadzal mal, untuk menampakkan bagaimana perbuatanmu, bagaimana kamu menghabiskan, bagaimana kamu menggunakan harta tersebut. Paham ya? Nah, kita gunakan untuk apa hartanya? Apakah di jalan Allah atau jalan kebatilan, atau malah dipakai untuk main slot, atau malah dipakai untuk transaksi ribawiyah, atau malah dipakai untuk judi online, atau yang semisalnya. Allah musta'an. Kita lihat, hal huwa tasarrufun hasanun atau tasarrufun sayyi'un. Lihat ini, ujian untuk menampakkan apakah perbuatan dia ketika menggunakan hartanya itu dengan cara yang terbaik atau cara yang buruk, yang jelek. Wa huwa malullahi jalla wa ala. Ingat-ingat, itu adalah harta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya harta titipan, makanya enggak boleh sombong, wah itu hasil kerja keras kami, murni, tanpa menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah taala. Jangan kita sandarkan, dzalika min fadli rabbi. Itu semuanya adalah keutamaan dari Rabbku, bukan semata-mata kerja keras kita. Tapi apa? Syai'un aradahullah, sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki, yang Allah Ta'ala inginkan. Mafhum ya? Kita kadang punya harta banyak, kemudian kekayaan yang melimpah, sandarkan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai sebab dan perantara. Mafhum? Nah, kita ini tanpa Allah Ta'ala siapa? Kan gitu. Tanpa bantuan Allah Ta'ala kita enggak ada apa-apanya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai segenap manusia, kalian itu orang-orang yang fakir, yang butuh kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala zat yang maha kaya dan juga zat yang maha terpuji, atau zat yang maha bijaksana, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala enggak perlu dan kekayaan hamba. Justru kekayaan hamba itu datang dari Allah Ta'ala sebagai ujian tadi. Kita lihat lagi. Na'am, wa huwa malullahi jalla wa ala. Qala ta'ala, wa atuhum min malillah alladzi ataakum, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang Allah telah datangkan kepada kalian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita punya harta simpanan, tabungan, sudah datang waktu zakat, zakatkan. Jangan ditunda-tunda kemudian akhirnya apa? Lupa zakatnya. Padahal kalau kita perhatikan baik-baik,
Zakat harta itu kan tidak banyak, 2,5% aja, iya kan? Cuman kadang orang yang sudah terlanjur cinta dengan hartanya, dia mengeluarkan 2,5% itu berat. Menurut mereka itu eman-eman lah istilahnya kan. Nah, eman-eman daripada keluarkan untuk keluarganya sendiri, padahal harta yang wajib dia harus keluarkan. Jangan sampai nanti di akhirat menjadi petaka dan bala. Naam. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ancamannya ngeri. Orang-orang yang mereka menimbun harta dan peraknya, kekayaan dia timbun, kemudian tidak mau menginfakkan di jalan Allah, tidak mengeluarkan zakat wajibnya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira dan azab yang pedih. Bayangkan, dia simpan. Sudah dapat gelar jutawan, miliarder, milioner, zakatnya lupa. Allahul musta'an. Kita lihat lagi berikutnya. Wa qala subhanahu wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Dan infakkanlah dari apa yang Allah jadikan kepada kalian sebagai kalian pemegang pemilik. Paham ya? Nah, pemegang, pemilik, pengatur. Kalian yang ngatur, yang megang, yang memiliki harta tersebut. Gunakan pada perkara yang baik. Paham ya? Nah, kalian yang menguasai harta tersebut, gunakan pada perkara yang baik. Kita lihat berikutnya, yatakhawwaduna fi amanillah. Mereka menggunakan harta Allah tersebut, yatakhawwadun minal khawd. Jadi mereka menghabiskan kalladhi yakhudhu fil ma, seperti orang yang tenggelam menyelam dalam air. Jadi dia tenggelamkan, dia habiskan hartanya. Yakni yatasarrafuna fihi tasarrufan sayyi'an. Maksudnya mereka menghabiskan harta tersebut dengan cara apa? Menggunakan dengan penggunaan yang jelek. Itu maknanya. Al-mal mas'uliyatun, ya. Harta kelak akan ditanya. Walaupun hanya sedikit loh ya, walaupun hanya 500 rupiah pun ditanya nanti. Wal iyadu billah. La taqul hadza mali wa tusi'u tasarruf fi. Kamu jangan mengatakan ini hartaku, akhirnya kamu berbuat jelek dalam menggunakannya karena merasa itu hartaku. Jangan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'. Lihat ini. Tidak akan bergeser dua telapak hamba. Paham ya? Naam. Hari kiamat kelak, dua telapak kaki akan bergeser. Paham? Sampai kapan? Sampai ditanya tentang 4 perkara. 4 perkara. Kita lihat di antaranya, wa minha, di antaranya an malih, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapatkan hartanya dan untuk apa dia, dan pada perkara apa dia infakkan. Paham? Bisa dipahami? Dari mana dia dapat hartanya, kemudian pada perkara apa dia infakkan, dia habiskan. Jangan-jangan hartanya hasil dari judi online. Jangan-jangan hartanya dari transaksi pinjam-pinjam riba. Jangan-jangan hartanya dari nipu orang. Jangan-jangan hartanya dari suap menyuap. Hati-hati. Dan pada perkara apa dia infakkan. Jangan sampai kita terjatuh dalam perkara apa? Maksiat. Menyalurkan bantuan, donasi untuk orang kufar memerangi kaum muslimin. Bahaya. Walaupun bentuknya uang. Paham ya? Karena apa? Khawatir nanti digunakan untuk beli senjata memerangi kaum muslimin. Allah musta'an. Hati-hati. Al-malu mas'uliyatun. Harta itu akan dimintai pertanggungjawaban. Fatusarrif fihi bihasbi ma syara'ahu lak. Maka hendaknya kamu gunakan harta tersebut sesuai dengan apa yang Allah syariatkan untukmu. Minal infak, berupa infak ala nafsik, infak untuk dirimu sendiri. Karena kita perlu infak kan, kita perlu makan juga kan. Keluarga. Wal infak ala man talzimuka nafaqatuhum. Paham ya? Dan juga menginfakkan orang yang apa? Menjadi kewajiban untuk menafkah mereka. Ya seperti anak kita, istri kita. Kita kan sudah berkeluarga, punya anak kan, punya istri juga kan, sehingga tidak ada salahnya kita mencari nafkah, mencari ma'isyah, bekerja, menghidupi keluarga, anak, istri, itu tidak ada salahnya. Paham ya? Ketika ada perintah untuk meninggalkan dunia, bukan berarti dunia kita tinggalkan totalitas, tidak. Maksudnya ambil seperlunya, sisanya akhirat. Paham? Karena ketika seorang kepala rumah tangga bekerja, mencari nafkah, dia niatkan ibadah karena dia menafkahi istri dan anak-anaknya, dapat pahala, yujar. Paham ya? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lihat.
Jadi ibaratnya apa? Naam, bekerja lebih baik daripada minta-minta. Satu. Yang kedua, bekerja lebih baik daripada mengharapkan pemberian manusia. Dua. Faham? Jadi kita hindari dua perkara ini, minta-minta dan mengharapkan pemberian manusia. Mahfum? Naam. Siap untuk gerak mandiri, jangan terbiasa dimanja. Paham ya? Naam. Karena orang yang terbiasa dimanja, minta-minta, mengharapkan harta manusia, itu ketika nggak dikasih, harapannya putus, dia kepalanya pening, hati pun tidak tenang, ya kan? Kehidupannya pun nggak nyaman. Tapi coba kalau dia apa? Serahkan semuanya setelah dia berdoa, berikhtiar, bertawakul, serahkan semua kepada Allah Ta'ala, tenang pikiran, tentram hatinya. Kita lihat, ambil dikit lagi, kata beliau. Na'am wa ikhrajuz zakal wajibah fi, dan mengeluarkan zakat yang wajib. Ya, lihat, zakat yang wajib insyaallah enggak asing lagi di telinga kita semuanya ya, zakat yang wajib. Kenapa kita sekarang menggunakan emas kalau zakat harta? Barakallahu fi, karena yang viral transaksi sekarang kebanyakan orang jual beli emas. Perak pun boleh juga. Di waktu itu, zaman waktu itu, adanya dinar dirham. Dinar terbuat dari emas, dirham terbuat dari perak. Kalau sudah mencapai 20 dinar, keluarkan zakatnya 2,5%-nya. 20 dinar sekarang setara dengan 85 gram emas murni. Paham ya? Kemudian waktu itu kalau sudah mencapai 200 dirham, keluarkan zakatnya 2,5%-nya. Kalau sekarang 200 dirham setara dengan 595 gram, 595 gram perak murni. Keluarkan zakatnya 2,5%-nya, itu aja udah. Paham ya? Kesimpulannya. Mafhum. Nah, enggak usah jauh-jauh, enggak usah panjang lebar. Kenapa kita menggunakan emas patokannya? Karena yang viral saat ini emas. Mafhum. Kalau ada pertanyaan, boleh enggak dengan nisab perak? Ya tidak masalah, karena ada para ulama yang berpendapat demikian juga. Paham ya? Nah, lebih cepat sampai kalau perak karena lebih murah. Tapi kalau emas, karena melihat viralnya transaksi dan juga banyaknya manusia barakallahu fik jual beli dengannya, maka itu juga diperbolehkan, dan itu dikuatkan oleh Syekh Yahya Ibn Ali Asbahullah. Mafhum? Naam. Bahwasannya barakallahu fik, zakat yang wajib pastikan dia keluarkan. Wa tasadduq minhu ala muhtajin, dan bersedekah darinya kepada orang-orang apa? Orang yang memerlukan. Sekarang kalau kita ditabrakkan dua perkara, satunya minta-minta, manusia silver. Yang satunya orang yang nyebrangkan di perempatan jalan itu. Kalau kita tidak perhatikan mana berhak dikasih, nah secara tidak langsung orang yang nyebrangkan ini jelas pekerjaannya, iya kan? Pekerjaan jelas, nyebrangkan orang, ta'awun, itu lebih berhak dikasih, lebih berhak dikasih daripada manusia silver. Cuman gini aja modalnya, gini langsung nadahkan kotaknya, bener nggak kira-kira? Antum lihat manusia silver itu nggak baca walasyam, gini aja, langsung keliling. Tapi orang nyebrangkan di perempatan jalan itu jelas kerjaannya. Paham ya? Nah, kita tidak perlu melihat latar belakangnya bagaimana, tapi pekerjaannya jelas itu loh. Dia kerjanya ya nyebrangkan orang, ya kan? Nah, bantu orang. Terkadang juga ada orang yang bermodalkan gitar, badannya kekar badannya, tinggi, tegap, kekar dia. Tapi cuma nyanyi aja, itu nggak usah dikasih. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, walaupun antum dicaci maki, dibilang pelit, dibilang kikir, biarkan aja, slow aja. Paham ya? Nah, tapi yang benar-benar dia berhak dikasih, kita kasih. Kita lihat orang-orangnya. Mafhum, karena jangan sampai salah sasaran itu ya. Nam. Wal wasiyatu minhu ba'da mautika fi a'malil bir awal waqaf alladhi tuqifuhu. Dan berwasiat dari harta yang dimiliki setelah matimu pada amalan-amalan kebaikan, wakaf yang kamu wakafkan, karena semuanya kalau wasiat harta ini kan setelah meninggal. Maksudnya ditunaikan setelah meninggal kan. Aku wasiatkan nanti kalau aku meninggal dunia, tanah yang di belakang rumah itu yang 5 hektar itu, contohnya tanah 5 hektar yang ada sawitnya itu, paham ya? Nah, barakallahu fiik, aku wakafkan fisabilillah. Udah selesai. Nanti kita meninggal dunia diwakafkan fisabilillah. Fisabilillah macam-macam, nanti hartanya dari penghasilannya itu bisa disalurkan kepada pesantren Ahlus Sunnah, kita bagikan kepada para fuqara al-masakin, masuk semuanya. Paham ya? Nah, ingat-ingat ya, wasiat harta bukan kepada ahli waris, di luar ahli waris, dan tidak melebihi berapa? 1/3. Naam.
Kemudian barakallahu fikum fa yakunu shadaqatan jariyatan, akhirnya menjadilah sedekah yang senantiasa mengalir. Mana itu? Wakaf tadi. Wakaf kalau senantiasa digunakan itu mengalir. Dia wakaf tanah atau masjid, dibangun masjid. Orang sholat terus di situ. Mengalir enggak pahalanya? Mengalir. Nah, dia bantu karpet. Karpetnya dia sedekahkan fisabilillah. Nah, masjid digunakan terus, selama digunakan alir terus pahalanya. Paham ya? Bantu sumur. Sumur kan diperlukan airnya kan? Dia mulai penggalian dari mendatangkan orang pekerja-pekerjanya sampai ngalir airnya, digunakan terus-menerus air itu, ngalir pahalanya. Paham ya? Kipas angin masuk enggak? Selama digunakan masuk juga. Lampu masuk juga. Paham ya? Mikrofon masuk juga, selama digunakan masih mengalir terus itu. Paham ya? Nah, jadi banyak sekali ya amalan-amalan kebaikan. Hadhihi tasarrufatun hasanah tu'jar 'alaiha. Maka kata beliau, inilah penyaluran, penggunaan yang bagus yang dikasih pahala atas perbuatan tersebut. Kita ambil dari bawah itu ya, nanti yang merah itu kita tunda nanti. Amma idza tasarrafta bihi fil ma'asi wasyahawat al-muharramah, adapun kalau kamu gunakan, kamu habiskan perkara maksiat, perkara syahwat yang haramkan. Nah, lihat ini, perkara maksiat. Baik dia beli kartu apa namanya itu? Togel itu ya, tahu togel itu? Kartu togel itu yang biasanya orang-orang awam lah yang jauh dari ilmu biasanya beli seperti itu. Sama juga itu maksiat. Atau pada syahwat al-muharramah. Ya, membeli perkara-perkara yang diinginkan berupa mungkin sabu-sabu, atau misalkan rokok, vape, atau yang semisalnya. Vape ma'ruf ya, rokok elektrik itu ya. Allah musta'an. Karena banyak yang tertipu dengan rokok elektrik itu gara-gara fatwa salah seorang dai sesat, ya Allah musta'an. Katanya itu bukan rokok katanya. Kita katakan lebih parah dari rokok. Cuman orang pahamnya itu ya cuman asap itu aja. Pertama, itu kan bahannya kan kimia. Kemudian kelihatan cuman cairan aja. Ada rasa mocha, cappuccino, rasa tiramisu, macam-macam lah menurut mereka itu. Allah musta'an. Tapi efek sampingnya kan di dalam. Paham ya? Kalau rokok yang tembakau jelas lah, itu kan kerusakan jelas. Pabrik rokok aja memperingatkan rokok membunuhmu. Tapi masih ngeyel orang masih ngeyel dan masih ngerokok karena pabriknya masih buka. Allah musta'an. Kita lihat sini. Fa hadza takhawwudun fi malillah bighairi haqqin. Maka hal ini adalah merupakan menggunakan harta Allah pada selain kebenaran. Au asrafta fil infaq wa tabdzir. Berlebihan juga enggak boleh ya. Atau kamu berlebihan di dalam infak dan menghambur-hamburkan hartanya, enggak boleh juga. Infak pun enggak boleh berlebihan. Padahal infak loh ya. Infak sedekah pun enggak boleh berlebihan juga. Maksudnya bagaimana? La ifrat wala tafrid. Enggak berlebihan, enggak meremehkan, seperlunya. Paham ya? Barakallahu fi. Kita lihat ini. Contoh yang berlebihan bagaimana? Semua harta keluarganya dia infakkan. Sampai keluarganya makan enggak ada, untuk beli nasi enggak ada. Untuk beli bumbu enggak ada. Uangnya infakkan fisabilillah katanya. Nah, itu berlebihan. Kita lihat kata beliau, atau kamu berlebihan dalam infak dan menghambur-hamburkan harta. Hadza minat takhawwud, ini termasuk bentuk takhawwud, yaitu menghabiskan harta bukan pada perkara yang baik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka menginfakkan apabila menginfakkan hartanya enggak berlebihan, dan juga mereka tidak pelit, akan tapi mereka berada di antara hal tersebut, qawama, pertengahan, la ifrat wala tafrid. Wa qala subhanahu wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Dan jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Maksudnya apa? Maksudnya pelit, enggak mengeluarkan harta sama sekali. Infak pun enggak mau juga, sedekah enggak mau juga. Dan jangan pula terlalu membentangkan hartanya, terlalu mudah mengeluarkan hartanya, tapi berlebihan maksudnya. Paham ya? Yang akhirnya Yang akhirnya duduk membawa dalam keadaan tercela dan juga menyesal. Wa qala jalla wa ala wala tubadzir tabdzira, dan jangan kamu menghambur-hamburkan harta dengan penghamburan. Innal mubadzirina kanu ikhwan asyayatin, sesungguhnya orang-orang yang pemboros yang menghambur-hamburkan harta mereka adalah saudaranya para setan. Fal badakhu wal israfu, maka kesombongan, badah itu kesombongan. Fal badakhu al kibr maknanya,
Maka kesombongan wal israf dan berlebihan takhawudun fi malillah bil haqqin, maka itu termasuk bentuk menggunakan harta Allah bukan pada perkara yang benar. Wa kadzalikal muamalatul muharramah, dan seperti juga muamalah transaksi yang diharamkan. Tastamilul mala bil riba, engkau menggunakan harta pada perkara riba. Hati-hati ya riba. Jangan pernah terpancing walaupun 0,00 sekian persen misalkan. Kalau masih ada koma, angkanya masih ada, itu belum kosong. 0,5% katanya. 5-nya apa? Kalau ingin benar-benar syar'i silakan pinjamkan uangnya 0%, bunga 0%. Cair kurang dari 5 menit, bermodalkan BPKB katanya. Allah musta'an. Ternyata ribanya ada 0,5%, 5-nya ini buang, 5-nya ini 0% itu aja kalau berani. Syar'i nanti. Paham ya? Nah, kami membantu, bukan menyusahkan. Membantu kenapa? Yang minjam orang-orang yang enggak punya enggak dikasih. Ya enggak? Yang dikasih orang yang punya kan, punya jaminan ini baru dikasih pinjaman. Ya kan? Allahul musta'an. Hati-hati walaupun dengan nama bank syariah, hati-hati. Paham ya? Nah, kalau benar-benar syariat, pinjam-meminjam itu enggak dilebihkan ketika mengembalikan. 5 juta ya 5 juta kembalikannya. Jangan 5 juta ketika mengembalikan 5.500.000. Itu kalau pas pada temponya. Kalau melebihi temponya tambah lagi. Allahul musta'an. Itu kan bukan riba, itu kan uang denda, uang operasional. Jangan tertipu. Operasional denda riba itu. Paham ya? Naam. Dan Anda ingatkan sekali, afan ya, ini menjelang Idul Fitri nanti, jangan tertipu dengan penukaran uang yang baru. Kalau ingin baru, uang cuci aja uangnya. Paham ya? Daripada nukar uang yang itu, katanya jasa penukaran haram. Jasa penukaran uang itu kalau masih berlaku harus sama persis. 100.000, 100.000. 100.000 karena baru ditukar dengan 100.500 rupiah, riba 500-nya. Uang jasa, nggak ada uang jasa itu. Paham ya? Nah, kalau harta masih berlaku seperti itu harus sama-sama. Nah, mislan bimislin harus sama. Mafhum? Karena sama-sama rupiahnya. Nah, biasanya mereka kerjasama dengan pihak bank, jual uang tadi itu di depan bank itu biasanya loh, Allah alam ya. Yang anak amati di sekitar sana, Jogja sana, itu di depan bank itu mereka dan menyediakan 20 ribuan baru, yang 10 ribuan, yang 50 ribuan. Masuk ke bank tanya udah habis. Kerjasama, bisnis. Paham ya? Nah, kadang seperti itu. Wa illa pada asalnya kalau tukar masuk ke bank itu biasanya kalau masih ada itu sama. 1 juta, 1 juta, biasanya gitu. Tapi kalau di luar, yang di luar itu katanya jasa itu jangan tertarik. Lebih baik antum ngasih hadiah THR 100.000, walaupun uangnya nggak baru, daripada cuma 2.000 uangnya baru tapi dapatnya riba. Paham ya? Hati-hati, ini lah ingatkan karena khawatir nanti dikirain ikhwah itu jasa penukaran. Nggak ada jasa penukaran, nggak ada situ. Kalau ingin nukar silakan sama-sama kalau mau. Kalau nggak mau nggak usah tukar, udah ngasih uang walaupun bekas walaupun lama, penting nominalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Yang terakhir perhatikan, kata beliau, wa firishwah, dan dia gunakan dan kau gunakan riswah, suap menyuap. Wa fil maisir wal qimar, perjudian dan juga undian yang berbayar. Perjudian haram, undian berbayar haram. Adu apa namanya itu? Merpati. Adu merpati tahu teman? Adu merpati, kemudian nanti taruhan haram juga itu. Adu ayam jago, haram juga. Tebak-tebakan, lagi ada pemilu, tebak-tebakan, nanti atau milih calon nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, taruhan, judi juga. Semua sekarang jadi ladang judi. Pemilihan kardus loh, kepala dusun aja itu di kampung-kampung karena jadikan ladang judi juga. Siapa yang milih si fulan, anak milih fulan, taruhan, judi lagi. Allah musta'an. Hati-hati. Hada kulluh, ini semuanya min takhawwuti malillah bi gharaqin. Termasuk penggunaan harta Allah pada perkara yang tidak benar. Wa huwa mas'uliyatun 'azimah, yang mana itu adalah tanggung jawab yang besar yang akan dipertanyakan nanti di hari kiamat. Wa'iyadu billah. Wassallallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah rabbil alamin.